Baik, untuk itu kami persilakan juga ke Pak Marujana Sihombing untuk menyampaikan materinya. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan kami, sehingga secara mendadak pimpinan kami menugaskan kami untuk menghadiri rapat kegiatan Kemen PPA pada siang hari ini. Siap. Informasi dari Bu Prita, Pak Sesmen sedang mengarah ke ruangan, jadi nanti kalau misalnya kita sambil berdiskusi langsung secara otomatis diserahkan ke Pak Sesmen, kita sambil mendengarkan arahan dari beliau nanti. Kebetulan pimpinan kami saat ini berada di luar kota untuk melaksanakan tugas pimpinan juga di daerah Provinsi Jawa Timur. Pada saat ini kami hadir dari Ditjen Otonomi Daerah, Direktorat FKKPD, 2 orang, saya Bapak Sihombing dan dengan Mas Agung. Oh ya. Oh ya. Izin selamat datang Pak Abah. Kami silakan Pak. Silakan. Bersama kami mohon izin kayak mendahului tadi Pak. Mohon izin Bapak, kami lanjutkan. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mengajak saling berdiskusi ya Bapak Ibu, tidak terlalu kaku. Pada kesempatan ini kami coba berikan sharing diskusi terkait masalah penyetaran jabatan. Di kesempatan pertama tadi Ibu Prita sudah menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi itu bertujuan untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, yang lebih bergerak cepat. Mohon izin Bapak Ibu, saya coba berdiri sambil melihat materi. Beberapa dasar hukum yang bisa kita tinjau terkait masalah penyelenggaraan birokrasi. Sebenarnya kita di Pemda sudah melaksanakan itu sejak 31 Desember 2021. Mungkin Bapak Ibu yang dari OPD Dinas PPPA tidak bersentuhan langsung ya. Kami lebih kepada ke bagian organisasi dan BKD terkait penyederhanaan birokrasi. Yang pertama itu ada regulasi tentang Permen Pan RB nomor 17 tahun 2021 itu tentang penyetaran jabatan, dan nomor Permen Per NDB nomor 25 tahun 2021 tentang PSO. Dan yang terakhir itu adalah Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 itu terkait sistem kerja. Dalam prosesnya itu dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama kita lakukan PSO, struktur organisasinya dulu kita setarakan. Setelah struktur organisasinya atau rumahnya, baru kita lakukan penyetaran jabatan ke dalam jabatan fungsional. Tadi di awal Ibu Prita sudah menyampaikan bahwa untuk level jabatan eselon 4 sudah tidak ada, penyebutannya itu menjadi jabatan fungsional pengawas. Nah, sasarannya itu ada 3 untuk penyetaran jabatan. Pertama itu jabatan administrator itu selevel jabatan eselon 3 kalau di struktural. Yang kedua itu jabatan fungsional pengawas. Kalau kita mengenalnya itu kayak di struktural itu kepala seksi, kasubag, nah itu termasuk dalam jabatan pengawas. Yang berikutnya itu adalah jabatan pelaksana atau setingkat dengan eselon 5. Setingkat eselon 5. Kalau di jabatan fungsional, untuk jabatan administrator itu setara dengan jabatan fungsional ahli madya. Jabatan pengawas itu setara kepada jabatan ahli muda. Dan untuk jabatan pelaksana setingkat eselon 5 itu jabatan fungsional pertama.
3 level jabatan setelah kita melakukan penyetaraan jabatan. Materinya belum bisa ya? Kita sambil berjalan, diupayakan pimpinan kami juga Pak Dr. Roji Beni bisa hadir nanti secara virtual. Nanti kalau ada diskusi, pertanyaan dari Bapak Ibu, kita sambil diskusi nanti akan diberikan penjelasan oleh Bapak Roji Beni atau Bapak Ranto nanti. Dengan kami pun bisa, kalau kami tidak mampu untuk memberikan jawaban, itu nanti akan kami bawa pulang menjadi PR dan kami sampaikan nanti jawabannya ke Bapak Ibu di panitia. Kebijakan penyederhanaan birokrasi itu terakhir tanggal 31 Desember 2021. Saat itu kita diminta seluruh Pemda harus selesai melakukan pelantikan terhadap jabatan-jabatan yang disetarakan mulai dari level eselon 4 menjadi jabatan fungsional pengawas. Nah, jadi ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB melalui surat edaran dan kami sudah tindak lanjuti dari Kementerian Dalam Negeri, penyederhanaan birokrasi pasca 31 Desember 2022 itu masih dimungkinkan bagi Pemda yang ketinggalan dalam pengusulan jabatan yang dapat disetarakan itu masih dibuka ruang sampai tanggal 30 Mei 2022. Nah, baru ini sudah lewat, kita berada pada posisi yang terakhir, yaitu usulan perubahan. Kalau dianggap teman-teman dari Pemda ada terjadi ketidaksesuaian dengan pelaksanaan tugas fungsi di perangkat daerahnya masing-masing. Ini masih dibuka kemungkinan untuk dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan jabatan fungsional yang lebih sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Batas waktunya itu bisa dilakukan sampai tanggal 31 Desember 2022. Baik, kita kembali ke materi. Coba kembali ke materi yang pertama, Bapak, Ibu. Yang pertama, ada 5 prioritas kerja Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf. Yang pertama itu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi. Beberapa kementerian yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan umum seperti Kemenpan RB dan Kemendagri itu fokus pada angka yang keempat dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini menjadi 2 level eselon. Ini polanya perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, dan yang terakhir setelah dilakukan penyesuaian jabatan struktural menjadi jabatan fungsional itu dilakukan penyesuaian atau penyusunan mekanisme kerja. Lanjut. Nah, semangatnya apa? Diarahkan untuk melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Tadi Bu Prida di awal sudah menyinggung bahwa penyederhanaan birokrasi itu sebenarnya tujuan untuk memangkas birokrasi yang ada pada stigma masyarakat itu terlalu bertele-tele, terlalu banyak tingkatan. Nah, jadi diharapkan melalui penyederhanaan birokrasi itu pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih cepat, bisa lebih transparan, bisa lebih bergerak dinamis. Itu adalah beberapa prioritas kerja yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Berikutnya. Ini tadi di awal, kebijakan penyederhanaan birokrasi pasca 31 Desember 2021. Kalau untuk 30 April 2022, itu
batasan waktu untuk melakukan pelantikan terhadap jabatan struktural yang terkena penyetaraan jabatan. Itu diberikan tenggat waktu pada Pemda melakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat fungsional. Dan masa ini sudah lewat, Bapak Ibu. Masa yang kedua adalah masa 30 Mei 2022. Ini adalah diberikan kesempatan bagi Pemda untuk mengusulkan kembali jabatan-jabatan administrasi dalam jabatan fungsional setelah dilakukan validasi oleh Kemendagri dan Kemenpan RB, tapi ini juga sudah lewat juga tanggal 30 Mei 2022. Jadi untuk tahapan A dan B itu tidak bisa lagi dilakukan, kita masih bisa dalam rangka penyetoran jabatan itu masih bisa melakukan penyesuaian jabatan-jabatan fungsional hasil penyetoran jabatan yang dianggap tidak sesuai dengan kompetensi, kualifikasi di unit kerjanya sampai 31 Desember 2022. Berikutnya. Nah, ini perubahan mekanisme kerja. Kalau dulu itu kita berjenjang disposisi mulai dari level pimpinan tertinggi, disposisi ke bawah, disposisi ke bawahnya lagi, sampai ke unsur pelaksana. Nah, kalau sekarang, setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi, berikutnya, polanya berubah menjadi seperti ini. Sederhananya, satu kerjaan itu dikeroyok secara rame-rame. Jadi tidak ada lagi jenjang disposisi mulai dari level eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai ke unsur pelaksananya. Tapi satu proyek kerja itu dikerjakan secara rame-rame sehingga mendapatkan kesimpulan pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa berjalan lebih cepat lagi. Jadi perubahan pola kerja sebelum dilakukan penyetoran jabatan dan setelah dilakukan penyetoran jabatan. Berikutnya. Ini penjelasan di awal tadi. Fase-fase penyesuaian waktu dan tindak lanjut penyetoran jabatan. Yang pertama itu waktu pelaksanaan pelantikan terhadap jabatan fungsional yang terkena penyetoran jabatan. Fase kedua itu adalah pengusulan kembali dan pelantikan terhadap pejabat administrasi yang belum dilakukan penyetoran jabatan, dan yang terakhir adalah yang masih dibuka ruangnya sampai dengan saat ini 31 Desember 2022 itu adalah penyesuaian jabatan-jabatan fungsional yang belum sesuai dengan kualifikasi kesesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing di unit kerjanya. Berikutnya. Nah, ini juga fase yang sama. Next. Nah, ini terkait masalah sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Setelah 2 tahapan tadi, penyederhanaan struktur organisasi, penyetoran jabatan, dan ini adalah fase yang ketiga dalam rangka penyelenggaraan birokrasi. Sistem kerja pada instansi pemerintah, penyederhanaan birokrasi. Sampai dengan saat ini kami juga masih dalam proses penyusunan untuk sistem kerja pada instansi pemerintah, khususnya di internal kami juga masih dalam proses penyusunan dan memang belum selesai. Mungkin nanti kita bisa dapatkan penjelasan terkait RB nomor 7 tahun 2022 dari narasumber yang dari Kemenpan RB. Berikutnya. Nah, berikut ini adalah konsep dasar sistem kerja seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa pengerjaan itu bisa dilakukan secara individu ataupun dalam tim. Jadi si A bisa bekerja sama dengan si B di unit kerja yang berbeda. Itu lintas. Dia bisa bergeser, tidak hanya terpaku pada satu unit kerja saja, tapi dia bisa bekerja sama dengan unit kerja yang lain. Lintas. Sepanjang ada penugasan dari jabatan di atasnya. Berikutnya.
penugasan, penjelasannya ini bisa kita cermati pada, kalau nggak salah, pasal 12 di Permenpan RB nomor 7 tahun 2022. Berikutnya, ada penugasan, ada pelaksanaan tugas. Dalam kerja tim dapat melibatkan pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari satu organisasi atau unit kerja organisasi lintas. Berikutnya, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Setelah kita melaksanakan tugas, kita diminta untuk menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara individu, atau pelaksana melaporkan pelaksanaannya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi. Pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana diatur lebih lanjut dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Pemanfaatan teknologi dan informasi di Kemendagri sendiri melalui Direktorat FKKPD kami sudah membangun Metaverse. Metaverse ini adalah layanan virtual konsultasi terhadap Pemda. Jadi setiap harinya para pejabat fungsional di Direktorat FKKPD terjadwal secara otomatis untuk memberikan layanan konsultasi terhadap Pemda dari aspek kelembagaan dan kepegawaian. Ini sudah kita lakukan sesuai dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan pimpinan kami melalui Bapak Direktur itu mencoba beberapa konsep layanan virtual yang lain, termasuk juga pelayanan mutasi antar daerah. Jadi di mana pemohon itu tidak perlu lagi untuk datang ke Kemendagri karena menghabiskan banyak biaya, waktu juga. Cukup melalui kayak semacam mesin anjungan. Untuk saat ini beberapa tahap sudah kami salurkan. Pemohon itu melalui BKD nanti bisa mengakses langsung, termasuk juga memprint SK mutasinya, melakukan tracking posisi proses berkasnya sampai di mana, sampai yang bersangkutan atau pemohon bisa langsung memprint SK-nya langsung, karena sudah berbasis elektronik. Tidak dilakukan penandatanganan secara manual. Itu ada dua hal yang sudah dibangun oleh Kemendagri melalui Direktorat FKKPD dalam rangka SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saat ini juga kami mencoba mencari beberapa gagasan layanan-layanan virtual yang lebih memudahkan bagi pemerintah daerah untuk baik melakukan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam aspek-aspek yang lain. Kira-kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Nanti lebih kurangnya kita diskusikan melalui forum diskusi. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sihotang sudah banyak menyampaikan terkait dengan kebijakan maupun regulasi serta program untuk mempermudah teman-teman di daerah ketika melakukan mutasi segala dan juga memberikan layanan. Memang yang menjadi poin penting Bapak Ibu di sini sebelum kita diskusi bahwa untuk penyesuaian jabatan itu bisa dilakukan lagi ya Pak sampai 31 Desember 2022. Jadi memang harapan kita dengan pertemuan ini bagi teman-teman yang di daerah yang belum pas jabatannya dengan dengan tusinya atau ketidaksesuaian itu boleh dilakukan pengusulan untuk dilakukan penyesuaian kembali ya. Baik, terima kasih Pak Hotang.